Kita ini ya berjumpa kembali di mata kuliah fotogrametri dasar. Oke, saya langsung saja coba share screen. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar, ya konsep dasar terkait dengan fotogrametri bahwa yang perlu kita ingat adalah ketika kita berbicara sebuah peta, maka peta itu memiliki salah satu sifat adalah harus ortogonal ya sifat proyeksinya. Sedangkan kita memiliki foto itu dalam sifat proyeksinya adalah sentral gitu ya atau perspektif di mana pekerjaan fotogrametri ini adalah mengubah dari perspektif ke ortogonal yang minggu depan nanti akan dibahas secara tuntas oleh Pak Adam terkait dengan matematis foto tunggal maupun foto stereo. Nah, pada minggu ini kita akan belajar terkait dengan sistem kamera ya yang ada di fotogrametri. Itu. Jika saya lanjut, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa? Apakah kamera di dalam fotogrametri itu penting? Penting, Silakan. Pak. Penting, Pak. Penting, Pak. Kenapa penting? Silakan diutarakan pendapatnya. Siapa yang mau? Silakan. Bisa menjawab, Pak. Oke, Alvira. Bagaimana Alvira? Kenapa kamera itu penting di fotogrametri? Karena kan dari pengertian fotogrametri sendiri kan ada proses merekam. Nah, merekam ini digunakanlah sebuah kamera yang mana nantinya hasil dari rekaman tersebut kemudian diolah secara fotogrametri. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, ada yang mau menambahkan pendapat dari Alvira? Silakan, siapa? Silakan, Pak. Oke, Niko. Bagaimana Niko? Kalau saya sih berpendapatnya kenapa kamera itu penting karena untuk mengambil gambar objek yang akan diolah dalam fotogrametri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Siapa lagi? Kenapa kamera itu penting dalam fotogrametri? Saya, Pak. Izin menambahkan, Pak. Siapa nih? Jessica. Kalau menurut saya, seperti yang dibilang Alvira tadi, dalam fotogrametri itu memang kan dari artinya juga dari foto kan. Maksudnya berarti kenapa kamera itu penting? Karena kamera itu digunakan untuk membuat foto ya, di mana itu adalah komponen penting dalam fotogrametri itu sendiri, Pak. Oke, saya lanjut. Betul ya, kamera itu penting ya, karena kamera di sini adalah nyawanya. Ya. Kalau kita berbicara fotogrametri kok tidak membawa kamera, ya kita mendapatkan apa? Gitu. Tadi dijelaskan Niko bahwa itu yang digunakan untuk merekam objek permukaan bumi, betul ya, bahwa kamera di sini ini menjadi wahana perantaranya, di mana kamera dibawa oleh suatu wahana udara atau wahana terbang, ya, digunakan untuk memotret gambaran permukaan bumi. Jadi kamera ini menjadi nyawanya. Kan tidak mungkin ya suatu wahana terbang saja tidak membawa suatu wahana yang digunakan untuk proses pemetaan ya, untuk perekaman objek-objek yang ada di permukaan bumi seperti itu. Maka itu tidak menjadi sebuah fotogrametri ya. Tetap kamera itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau saya naikkan lagi pertanyaannya, kalau tadi kamera itu sangat penting sekali untuk fotogrametri. Sekarang kita tahu nggak tipe-tipe kamera yang digunakan itu apa saja sekarang? Tahu tidak? Yang kalian tahu dah, tipe-tipe kamera yang kalian tahu apa saja? Tipe DSLR, Pak. Oke, DSLR. Kemudian apa lagi? Action cam, Pak. Action cam, oke. Dan? Apa lagi? Kamera HP, Pak. Kamera HP. Oke, ya itu yang kalian ini ya, kalian tahu ya bahwa oh DSLR Pak, kamera action cam Pak gitu. Kamera HP Pak ya. Oke, nanti di sini kita coba buka sebenarnya tipe-tipe kamera yang nanti kita bisa manfaatkan dalam fotogrametri ini apa saja. Oke.
Ini masih kita berbicara sejarah tentang kamera ya. Kalau saya rasa minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa mbahnya kamera ini adalah dari pinhole ya, konsepnya adalah pinhole kamera ya, di mana prinsipnya ini ditemukan oleh salah satu peneliti yang ada di dunia ini yaitu Al-Hazen Ibnu Al-Haytham ya, yang dia menjelaskan konsep terkait dengan pinhole kamera ya. Nah, dari pinhole kamera ya, saya lewati saja sejarah itu. Dari pinhole kamera itu berkembang menjadi kamera atau kamera pada zaman sekarang ya. Kalau dulu masih menggunakan model film ya, model film, kemudian sekarang sudah ke ranah digital ya. Nanti ini bisa dibaca, saya lewati saja. Nah, kalau kita berbicara kamera ya, kamera itu nanti kita bagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama nanti berdasarkan ukuran frame dan fokus, kita akan mengenal namanya ada kamera format standar ya atau large format nantinya di sini. Di sini kita akan sebut dengan large format. Di sini ada nanti medium format. Ya. Di sini ada small format. Ini pembagiannya berdasarkan apa? Yang saya bilang tadi ini berdasarkan dengan ukuran frame. Ya. Biasanya nanti sekitar yang large format yang standar itu di 23 kali 23 cm, medium di sekitar segini dan kecil segini dengan fokus fokaleng ya, fokalengnya di posisi sekian. Ini berdasarkan ukuran frame. Kalau berdasarkan sistem kerja atau recordingnya dibagi menjadi 2, ada yang namanya analog kamera sama ada yang namanya digital kamera. Nah, saya rasa yang analog kamera ini sekarang sudah jarang sekali ditemukan ya, bahkan kalian tidak mengenal yang namanya kamera film ya, yang masih menggunakan film. Terus kemudian ada yang kualitas lensa, ya nanti ada metrik, ada yang non metrik. Oke, saya tanya lagi tadi kembali ke pertanyaan di awal bahwa sekarang kalian sudah tahu nih taksonomi penggunaan kamera. Ya. Menurut Anda, kamera dengan tipe seperti apa yang cocok digunakan untuk pemetaan fotogrametri? Menurut Anda, silahkan. Ini ada yang pertama ukuran frame, yang ketiga dan 2 ada kualitas lensa, yang 3 ada sistem record. Nah, menurut Anda, kamera mana yang cocok atau yang sesuai digunakan untuk proses pemetaan fotogrametri? Izin berpendapat, Pak. Oke, silahkan Niko. Kalau dari saya, untuk yang mana yang lebih cocok itu tergantung nanti ini Pak, saat akan melakukan pengukuran. Pertama dari survei lapangannya dulu. Kalau misalkan survei lapangannya butuh yang besar, kalau menurut saya sih itu butuh ukuran frame yang 23 cm, Pak. Tapi semakin kita ingin lebih memperbesar skalanya, untuk mendapatkan gambar lebih detail, kita butuh ukuran frame yang kecil. Nah, untuk yang kamera analog, digital, sama metrik, non-metrik, saya belum paham. Terima kasih. Oke, yang lain silakan berpendapat. Yang lain silakan berpendapat. Ayo nih mahasiswa saya ada 90-an lebih nih. Tidak hanya Niko nih. Menurut Anda dengan jenis kamera seperti ini, mana yang dimanfaatkan untuk fotogrametri? Yang lebih cocok dimanfaatkan untuk fotogrametri? Izin menjawab, Pak. Oke, gimana? Jessica? Kalau menurut pendapat saya, kualitas dari antara taksonomi kamera ini yang buat fotogrametri itu yang kamera metrik bukan, Pak. Soalnya saya pernah baca waktu itu ada yang metrik sama non metrik, tapi tergantung pemakaiannya, tapi saya lupa di situ, Pak. Oke, Jessica tadi berbicara kamera metrik. Oke, yang lain. Silakan. Izin Pak, berpendapat Pak. Siapa Kaleb? Oke, gimana Kaleb? Oke Pak, menurut saya Pak, tadi mungkin untuk ukuran frame dan fokus sudah dijawab, kualitas lensa juga dijawab. Mungkin di sisi sistem kerja recording Pak, mungkin
cocoknya itu fotogrametri digital. Kenapa? Karena itu tadi mengikuti perkembangan zaman baru mempermudah juga dalam hal mungkin dalam pengambilan data, baru perekaman, kayak gitu, Pak. Oke. Oke ya. Nanti kita seiring berjalan kuliah hari ini, kalian akan tahu ya mana sebenarnya yang paling cocok. Oke. Nah, ini masih tipe-tipe kamera yang tadi bilang bahwa ada film di sini sistemnya masih analog ya. Ini analog. Nah, kalau digital ini sudah nanti berbasis digital semua ya. Berbasis digital semua. Ini kalau kamera-kamera zaman dulu nih ya seperti ini model-modelnya. Kalau sekarang kan mungkin yang sekarang ngetren ya kamera-kamera Polaroid seperti ini kan lagi rame ya untuk apa namanya pemotretan yang bisa dikatakan kita Instagramable kayak gitu ya. Nah, itu juga dulu perkembangan yang dulu mulai kemudian di apa namanya di up kembali sehingga menjadi lebih ngetren. Karena saya rasa Anda-anda semua ini pada sistem kamera film ini analog ini sudah jarang sekali menemukan. Kalau saya dulu waktu waktu saya masih sekitar SD atau SMP, ketika saya proses foto ya, foto angkatan atau apa, saya mendapatkan gulungan ini. Nah, inilah yang namanya gulungan film. Nah, saya rasa Anda tidak mendapatkan ya gulungan film seperti ini. Pasti kalian sudah mendapatkan dalam bentuk format digital ya, sudah disimpan dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PNG seperti itu misalnya. Nah, dulu ya waktu saya melakukan proses perekaman foto, saya mendapatkannya lembaran seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan film ya, film kamera. Nah, film inilah dia yang digunakan untuk menangkap berkas yang diterima oleh si lensa ya, berkas lensa dan ditangkap sehingga apa namanya disimpan dalam satu film ini. Nanti waktu film ini mau dicetak dia harus dilakukan, ini film kan namanya film negatif ya. Negatif nanti akan ditransfer menjadi sebuah film diapositif. Seperti itu. Nah, ini nanti ada namanya proses pencucian pencucian film segala macam dan prosesnya tidak cepat ya. Tidak cepat. Kalau kita memotret tanggal 1 maka bisa jadi tanggal paling cepat tanggal 7, tanggal 14 itu kita baru bisa mendapatkan hasil cetakannya seperti itu. Gitu ya. Ini Fatayat, gimana? Presiden ada apa Fatayat? Mau bertanya Pak, dulu Bapak belajar yang fotogrametri pakai film itu karena belum digital belum berkembang seperti sekarang atau karena belajar Pak? Ya digital belum ya. Nah saya itu saya kalau fotogrametrinya itu masuk di masa peralihan, masa analog ke masa digital ya. Zaman dulu ini yang saya ceritakan kalau saya mau foto biasa ya, saya dulu zaman kecil suka foto ya kata orang tua saya ya. Suka foto untuk mengabadikan. Nah itu kan tidak mungkin ya saya SMP atau SD sudah belajar fotogrametri. Belum mengenal lah saya ya. Nah, inilah yang dulu kita dapatkan ya, film seperti ini. Film seperti ini. Ya. Ya, karena dulu memang kamera digital itu belum semarak seperti sekarang ya, namanya juga perkembangan zaman. Tidak serta-merta ya, kamera digital tuh mak bedunduk majegagi itu ada. Nah, mungkin ada tapi masih sistem perekamannya masih analog seperti ini. Sistem perekamannya masih analog ya. Ini penyimpanannya masih analog dan sekarang kan sudah mulai merambah ke sistem perekaman yang mulai ke basis digital seperti itu. Nah, itulah perkembangan kamera ya, perkembangan kamera. Kalian tidak perlu ya melihat seperti ini. Nah, dulu itu ya waktu saya masih SMP, saya paling suka memainkan ini ya, film kamera ini karena waktu kita melihat gerhana segala macam, film ini bisa membantu mata kita melihat gerhana matahari ya. Dengan dibuat seperti kacamata ya. Dulu saya main ya waktu saya masih SMP, dulu ramai sekali gerhana matahari cincin dulu tuh. Saya ambil bagian film yang kosong, belum ada penerimaan berkas sinarnya, ya. Kemudian saya pakai untuk menjadi kacamata saya untuk melihat matahari. Nah, kalau kita lihat matahari secara langsung kan mata kita pedih. Nah, kalau kita bisa membantu film itu mengurangi ibaratnya
akan lebih mudah melihat bentuk cincin dari gerhana matahari seperti apa tanpa merusak lensa mata kita. Seperti itu. Nah ini, dan sekarang sudah sangat sulit sekali ditemukan ya, seperti ini. Bahkan dulu mungkin kalau kalian tanya orang tua kalian ya, kalau orang tua kalian menikah di umur di sekitar 90-an atau 89 ya, coba tanya, Bu masih punya nggak nyimpan album pernikahan, kemudian bentuk filmnya seperti apa? Itu pasti ada, ya pasti ada. Film untuk perekaman. Dulu itu tidak dibelikan CD ya. Jadi belinya gulungan seperti ini. Yang isinya ini isinya ini ya, simpanan rekaman tadi. Ini kalau kita mau cetak, kita bisa lagi tinggal kita bawa ke studio untuk minta dicuci ya, untuk dicuci, kemudian setelah dicuci akan dicetak seperti itu. Itu yang dulu, Nah, sekarang sudah berkembang sekali ya menjadi yang namanya sistem digital seperti ini ya. Bahwa sudah pakai sensor yang kecil, kita bisa menyimpan dalam bentuk simpan digital. Nah, penyimpanan digital inilah nanti yang namanya adalah solid state. Solid state nanti ada beberapa macam, kita akan bahas lebih lanjut nanti di perkuliahan ini. Saya lanjut. Nah, inilah contoh-contoh ya kamera yang biasa kita gunakan untuk proses pemetaan fotogrametri yang secara standar. Ya, secara standar gitu. Apakah yang kita menggunakan drone itu tidak standar ya? Ya, kalau kita berbicara pemetaan menggunakan drone ya, itu adalah berbicara bahwa pemetaan fotogrametri berbasis non metrik. Seperti itu. Untuk fotogrametri ya, kamera yang dianjurkan adalah kamera metrik. Kemudian menggunakan large format ya. Ini ya, fotogrametri. Secara standar harusnya menggunakan kamera metrik large format. Nah, mau sistemnya analog, mau sistemnya digital, itu monggo ya. Perkembangan zaman sekarang saya rasa sudah merambah ke sistem penyimpanan digital semua. Seperti itu. Ya. Nah, Pak, kenapa Pak kok harus menggunakan kamera metrik dan menggunakan large format? Nah, kata kuncinya adalah di lensanya ya, bahwa kalau kita berbicara kamera metrik, ini memang kamera yang didesain ya. Ini saya singkirkan dulu. Didesain untuk proses pemetaan. Ya. Nah, jadi kamera metrik yang memiliki large format ini adalah kamera-kamera yang didesain khusus untuk proses pemetaan, sehingga mungkin lensanya memiliki kualitas yang bagus ya. Kita masuk dulu ya, nanti sebelum kita masuk masa ini kamera digital yang saya rasa nanti Anda bisa membaca ini. Nah, ini bentuknya kamera aerial itu juga bentuk metrik. Bisa seperti ini ya, model-model kameranya ya. Nanti ada yang model multisensor. Ini bisa multisensor. Tidak hanya satu pandangan saja, tapi kita bisa menggunakan multi view. Ya, seperti ini apakah nanti dia di posisi, jadi kalau ada kamera seperti ini apakah nanti benar-benar nadir seperti ini, apakah ada posisi oblik ke depan, ada oblik ke belakang. Bahkan ada yang model nanti 3 CCD, 3 solid state dijadikan jadi satu, nanti namanya ada model 3 line scanner ya. Scanner itu digital seperti itu. Nah, ini ya, bahwa kamera digital nanti sistem perekamannya adalah menggunakan sensor yang kita sebut dengan namanya solid state. Solid state itu nanti dibagi dua, ada yang model menggunakan CCD, complementary change couple device dengan CMOS complementary metal oxide semiconductor ya. Ini ada yang menggunakan CCD dan CMOS ya. Yang nantinya kamera yang menggunakan CCD atau CMOS ini akan menangkap sistem dari cahaya yang diterima ya, pantulan cahaya yang diterima dan diteruskan ke sensor seperti itu.
Ada juga ya kamera digital. Di sini kamera digital ada yang kita sebut dengan point and shoot ya. Kamera point and shoot, kemudian prosumer, ada DSLR, ada yang single lens direct. Nah, nanti ini akan kita bahas waktu praktikum secara dalam, maka nanti coba yang punya kamera, silakan nanti pas praktikum kalian bawa ya. Entah itu kalian punya kamera yang point and shoot atau biasanya kamera digital atau DSLR atau punya kamera yang single lens, fixed lens, terserah, bawa, HP juga bawa, kita akan belajar terkait dengan kamera nanti yang seperti itu. Nah, modelnya seperti ini ya, sensor, bahwa di dalam belakang sini ya, ini adalah sensornya. Ini adalah sensor yang dipasang. Nah, di sini adalah nanti kaca yang digunakan untuk merekamnya, dan di sini untuk melihatnya, untuk melihat dari pandangan yang diterima di depan lensa ini. Seperti itu ya. Jadi di dalam nanti sensornya banyak ya, setiap kamera tuh punya ini karakteristik masing-masing dan punya spesifikasi masing-masing. Jadi ketika kita melakukan proses pemetaan, itu kita harus juga mengecek ya, kameranya yang dipakai apa ya, sensornya ukurannya berapa, kemudian fokusnya berapa. Nah, itu juga perlu dicek ya. Itu. Ini bagian-bagiannya ya. Jadi kalau di depan sini nanti ada namanya lensanya. Lensa ini yang berperan untuk menangkap cahaya. Dan cahaya diteruskan dari sini ya. Ditangkap oleh ini lensa reflektor ya. Kaca pemantul yang nantinya digunakan ya untuk dilihat di bagian ke-8 ini ya, bagian orang yang mengintip mata. Nah, inilah nanti di bagian 3-4 ini adalah sensornya yang menangkap gambar ini ya, menangkap seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh kamera yang digunakan untuk fotogrametri ya. Ini juga sama, beberapa contoh kamera. Terus saya lewat. Nah, di dalamnya seperti ini ya. Ini kamera yang pernah saya bongkar, bahwa inilah bentuk wujud aslinya dari sebuah sensor solid state. Nah, sensor solid state ini dia didesain bahwa di dalam sensor ini nanti ketika sebuah cahaya masuk, dia akan dilewatkan dari sebuah filter namanya infrared blocking filter. Jadi setiap kamera digital yang ada ya, itu dia memiliki infrared blocking filter ya, di mana ada satu kaca yang dia digunakan untuk memblocking panjang gelombang yang bukan masuk panjang gelombang red, green, dan blue. Seperti itu. Nah, di dalamnya itu setelah itu di dalam sebuah sensor solid state itu ada yang namanya pola Bayesian pattern ya. Bayesian pattern. Nah, di dalam pola-pola ini Bayesian pattern ini, di mana nanti yang hijau akan diteruskan hijau, merah akan diteruskan oleh merah, dan akan diterima disimpan dalam sebuah sensor. Itu secara mudahnya dalam proses perekaman di dalam sebuah kamera digital seperti itu. Nah, nantinya sebuah penyimpanan dari kamera digital ini dia disimpan dalam sebuah digital image. Bentuknya apa, Pak? Gitu. Bentuknya adalah sebuah Bentuknya apa? Bentuknya adalah disimpan dalam sebuah pixel ya. Sebuah pixel. Jadi dalam hasil sensor tadi ya, sensor solid state itu, si kamera itu akan disimpan dalam bentuk pixel-pixel ya, yang minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa sistem koordinat pertama yang dimasukkan di dalam sebuah fotogrametri adalah sistem koordinat pixel seperti itu. Ya.
Nah, pixel ini nanti memiliki arti ya setiap penyimpanan ya. Nanti dia memiliki yang namanya digital number ya atau brightness value. Ya, digital number nanti inilah yang akan menunjukkan ya, nilai-nilai keterangan atau nilai-nilai cahayanya, bagaimana kuantifikasinya di dalam kalau kalau kita berbicara citra ya, citra single band maka kita akan berbicara bahwa itu dalam bentuk derajat keabuan. Seperti itu ya. Seperti itu. Nanti itu disimpan dalam bentuk pixel. Nah, nilainya nanti akan dikuantifikasikan dalam sebuah nilai radiometric resolution, yaitu disampaikan dalam nilai bit. Ya, nilai bit. Kalau sebuah kamera itu dia penyimpanannya adalah 8 bit, ya, artinya berarti 2 pangkat N atau 2 pangkat 8 itu adalah 256. Artinya sebuah kamera yang gambarannya seperti ini, ketika kita lakukan zoom, dia bentuknya pixel-pixel pecah seperti ini. Nah, pixel-pixel pecah ini kalau kita kuantifikasikan menjadi sebuah angka, itu sebenarnya kondisinya seperti ini. Nilai asli dari sebuah image atau sebuah citra itu gambarnya adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Ini kan gambarnya bentuk seperti ini ya. Ya, full seperti ini. Kemudian kita kalau kalian melakukan zoom dari sebuah kamera kan pasti kan pecah-pecah seperti ini ya, bentuknya kotak-kotak tadi namanya pixel. Ya. Nah, pixel inilah yang nantinya sebenarnya isinya adalah angka-angka seperti ini ya, 196, 27. Karena nanti setiap warna yang ada di sini ya, derajat karbonnya di sini dia punya representasi nilai masing-masing. Bahwa kalau saya punya misal seperti ini. Misal saya simpan dalam nilai 1 bit Pak, 2 pangkat 1 berarti 2 ya, antara 0 sampai 1, ya 0 nanti akan berbicara, balik 0 itu akan berbicara ini ya, 0 akan berbicara hitam, di sini akan berbicara putih. Oh, ternyata saya kuantifikasikan 2 pangkat 2 Pak, ya. W itu menjadi 4 ya, 4 berarti antara 0 sampai 3 dia akan pecah lagi menjadi 4 biji. 2, 3, 4. Jadi nanti ini hitam, agak hitam, mulai abu-abu, putih kayak gitu. Dan seterusnya kuantifikasinya seperti itu. Berapa bit sih dari alat yang kita gunakan? Seperti itu. Nah, nantinya ini yang akan menyebabkan penyimpanan ya. Penyimpanan dari sebuah foto. Makanya kalau kalian lihat pada teknologi kamera handphone pada zaman sekarang ya, itu kan kalian kalau jepret satu gambar bisa saja 20 megapiksel. Karena apa ya? Karena satu, sekarang perkembangannya sensornya kan makin besar ya, sensornya makin gede. Sensornya makin gede ya. Makin besar. Bahkan HP saya saja itu sudah sekitar 40 megapiksel ya. HP saya ya. HP saya. Dan bahkan sekarang Xiaomi ada sampai 108 megapiksel. Nah, ini penyimpanannya makin besar ya. Makanya sekarang kan HP sekarang kan trennya adalah penyimpanannya semakin besar, kemudian storage-nya juga semakin gede. Storage-nya semakin gede sama. Makan di 100 berapa sekarang? Bahkan sekarang ada yang sudah 256 GB ya, 128. Sekarang beli HP yang 64 itu udah sepertinya tidak berlaku lagi ya, minimal di 128 karena ini ya, ini penyimpanan kamera sekarang sudah cukup besar-besar ya, cukup besar-besar. Nah, nanti penyimpanannya seperti ini ya. Bahwa kalau kamera itu punya total 72 RAW 72 kolom, maka nanti dia akan disimpan dalam bentuk ini ya, perkaliannya, berbentuk bytes ya. Seperti itu. Nah, perhitungannya gimana kalau kita punya 8 bit kok dalam satu warna itu, jadi ketika ada sensor ya, sensor ini dia menangkap pantulan cahaya, maka dia ini akan dikuantifikasikan nilai digital tertentu. Maka kalau di dalam 8 bit pangkat 8 dia akan disimpan dalam nilai biner ya, 1011011000 misal seperti itu. Itu kelebihan. Tuh, makanya nanti kita harus bisa membahasakan ini. Berapa sih nilainya? Kayak gitu ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Cara hitungnya seperti ini ya.
kita menggunakan pictorial ya. Ya, jadi nanti ini 1 dikalikan 2/7 ditambah bilangan kedua 0 dikalikan 2/6 dan seterusnya sampai 0 yang paling terakhir dikalikan 2/0. Nanti dihitunglah ini dapat nilai penyimpanan, nilai kuantifikasinya. Kasihnya ya. Maka kalau misal dia didapatkannya 111 dengan nilainya 255, maka dia nanti akan representasi warna yang ada di penyimpanan digital adalah putih ya. Putih. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nanti ini ada gambar yang pertama ini ukuran, kita bisa resampling lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Akhirnya kan ngeblur seperti ini penyimpanannya. Makanya tadi resolusi-resolusi seperti ini juga harus kita perhatikan ya. Karena kita juga sambung dengan perkuliahan minggu lalu terkait dengan bagaimana kita menghitung skala, GSD itu. Karena ini nanti ada kaitannya. Berapa sih nilai ukuran 1 pikselnya itu dan berapa nanti visualnya dalam 1 jepretan kamera seperti itu. Oke, saya lewati. Ini nanti yang disimpan ya, disimpan dalam sebuah level kuantifikasi warna ya. Apakah nanti 8 bit, 6 bit, artinya semakin tinggi bitnya maka dia akan semakin bagus karena pemecahan dari warna hitam ke warna putih itu akan semakin tipis sekali. Seperti itu. Tetapi semakin tinggi penyimpanannya ya, artinya kan nanti akan memakan memori ya. Memori penyimpanannya semakin besar pula seperti itu. Ini nanti ada bagian spektral ya, bahwa kamera itu dan saya rasa di pengintaan jauh juga disampaikan bahwa kamera itu nanti ada yang kita bicara penyimpanan single band, ada yang nanti multi band ya. Single band nanti ya udah tunggal-tunggal saja, multi band nanti kita bisa nanti ke komposit warna kayak gitu. Saya lanjut. Nah, misal contohnya seperti ini kalau kita berbicara penyimpanan ya. Nanti kalian bacalah ini, kalian baca. Ini nanti di penyimpanan di kuantifikasi misal nanti ada ukuran sebuah sensor ukurannya 3000 kali 3000 ya. Artinya sekitar 9 megapiksel ya. Nanti ternyata dia dibuat di 8 bit penyimpanannya ya. Per channel seperti itu, per channel ya. Di mana ya itu dihitung ya. Kalau 1 bitnya itu satu channelnya 1 bit, kalau dibagi 3 berarti ada 3 bit, ada 9000 piksel. 9000 piksel dikalikan 3 bit ada 22.700 byte ya. Kalau bit-bitnya masih ada RGB seperti itu. Penyimpanannya, transfer time-nya nanti dikalikan waktunya ini ternyata nanti sekitar segini ya. Ini ya nanti pixel geometric scale. Nah, jadi kita sudah mengenal ibaratnya taksonomi kamera seperti apa. Ada kamera digital, kamera analog, kemudian nanti kita berbicara kamera metrik, kamera non metrik seperti itu ya. Nah, kenapa tadi saya berbicara bahwa fotogrametri yang dipakai itu adalah kamera metrik yang sebenarnya yang sudah didesain untuk proses pemetaan. Ya. Karena ini berkaitan dengan namanya lensa. Dan namanya lensa ya. Ya saya bilang bahwa sebuah kamera ya, kamera ketika kita berbicara digunakan untuk fotogrametri, maka ini kamera yang digunakan untuk fotogrametri ini harus kamera yang benar-benar didesain. Ya, kamera yang benar-benar didesain untuk pekerjaan foto atau untuk pemetaan. Ya. Pemetaan ya artinya yang sering digunakan dalam pemetaan ya. Nantinya dia adalah kameranya kamera large format. Kenapa Pak? Ya, kenapa Pak harus menggunakan metric large format? Ini akan berkaitan dengan kekompakan susunan lensa. Gitu ya. Jadi
kamera metrik dan kamera large format ini benar-benar kamera yang didesain untuk pemetaan sehingga susunan lensanya ini adalah susunan lensa yang terbaik. Ibaratnya sudah dibuat fix ya lensanya atau lensa yang paling bagus ya. Bagus, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kamera-kamera yang sekarang itu dia memiliki kamera yang bisa dikatakanlah sering berubah ya. Berubah dalam arti apa? Nah, nanti kita akan bahas bahwa kalau kita menggunakan metrik, kita harus rajin-rajin untuk mengetahui parameter-parameter intrinsik dari sebuah kamera seperti itu. Nah, karena nanti ini yang akan mengaruhi kekuatan dari lensa tersebut ya. Karena nyawa dari sebuah kamera adalah di sini ya, di lensa. Ya, nyawa dari sebuah kamera adalah di lensa karena lensa ini yang nantinya digunakan untuk meneruskan sebuah cahaya, ya, cahaya atau pantulan. Itu nah. Nanti ada lensa aberration, ada depth of field, ada depth of focus, difraksi, materi dari CCD-nya dan motion blur. Ini yang harus diperhatikan bahwa dalam proses imaging system di fotogrametri inilah yang nanti akan menjadi bahan pokok. Ya. Pertama terkait dengan abrasi. Abrasinya di sini kita kadang kalau jepret kamera itu ada sedikit blurnya, ya sedikit ada bayang-bayangnya ya. Ya ini karena ada efek kamera ya, efek kamera. Abrasi ini harus dihilangkan ya, dihilangkan. Nanti kalian coba cek sendiri, kalian coba baca terkait dengan jenis-jenis abrasi ya, lensa aberration ya yang ada di ilmu lensa seperti itu. Nanti ada yang model spherical, ada yang model astigmatis, ada yang kurvatur, ada yang koma, atau ada yang model kromatik, ada irregular aberration. Nanti kalian bisa baca mandiri seperti itu. Yang kedua ada yang namanya difraksi ya. Ya difraksi. Ya ini biasanya muncul pola-pola hitam ya, pola-pola hitam panjang dengan adanya aperture ya. Seperti kalau kalian melihat di situ ada macam bayangan-bayangan ya, bayangan-bayangan hitam atau bayangan pelangi. Nah, itulah nanti yang difraksi. Bentuknya seperti cincin seperti itu. Nah, abrasi dan difraksi itu harus tidak tergantung ya, harus tidak terkandung dalam sebuah jepretan. Nah, kita juga harus memikirkan namanya depth of field bahwa begini, semangatnya begini. Ketika kita melakukan proses pemotretan fotografi, ya, fotografi itu kan objek yang kita potret bisa saja bergerak, bisa saja diam, tetapi yang memotret kamera itu kan diam, ya kan? Itu fotografi, ya kan? Kamera itu diam. Tapi kalau fotogrametri ini berbeda, ya, berbeda. Karena kamera itu bergerak, objek itu kita anggap diam. Ya, kamera kan di bawah sebuah pesawat tuh bergerak tuh. Nah, objek itu diam, maka pada semua kondisi ya, semua kondisi bagaimanapun bentuk dari misal saya punya bentuk objek seperti ini. Maka kejelasan ya ketika ada kamera jepret seperti ini, kejelasan yang ada di titik A ini dan kejelasan yang ada di titik B ini dan kejelasan yang ada di titik C ini harus sama. Tidak boleh di A lebih jelas, di B akan ngeblur, tidak boleh. Maka harus sama. Maka itulah yang disebutlah namanya depth of field. Ya, kualitasnya harus sama. Mau bentuk objeknya seperti gimana maupun ini kan A ini kan dekat dengan lensa, ya dengan titik exposure. B ini kan jauh. Nah kita harus memikirkan bahwa A ini ya dengan B ini memiliki kondisi yang sama ya di dalam jepretannya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan kita belajar tentang hal-hal yang mempengaruhi ya, Pak ya. Itu kan tadi ada abrasi lensa, terus kedalaman lapangannya ini untuk proses koreksinya, Pak. Apakah setiap gangguan ini punya
metode yang berbeda-beda atau semuanya sama Pak metodenya? Begitu. Apakah Oke, pakai rumus atau oke. bagaimana? Terima kasih Pak. Oke, nanti proses pengoreksinya ada yang namanya kalibrasi ya, ada yang namanya kalibrasi. Nanti akan saya bahas setelah ini. Oke, saya simpan dulu jawabannya. Terus silakan ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak. Oke, silakan siapa ini? Kaleb Pak. Oke, gimana Kaleb? Yang tadi Pak itu yang hal-hal yang mempengaruhi juga hasilnya itu Pak, kan tadi tergantung juga sama abrasi dan difraksi. Nah itu berarti abrasi dan difraksi ini berarti harus dihilangkan atau seperti apa ya Pak? Soalnya tadi saya dengar kayaknya tidak bergantung pada jepretan atau gimana Pak gitu Pak. Kurang paham sih Pak di bagian itu Pak. Ya, abrasi difraksi ini kan sistem dari lensanya, ya. Lensanya yang tadi saya bilang bahwa lensa ini dia tidak apa namanya, tidak didesain untuk pemetaan. Kadang ada lensa-lensa seperti itu yang tidak didesain untuk pemetaan. Ada efek-efek abrasi, ada efek-efek difraksi. Ini yang nantinya harus dikoreksi. Ya, dia pasti ada, pasti muncul. Nah, efek-efek ini sebenarnya menyebab apa yang terjadi gitu. Kalau di sistem lensa apa sih Pak yang terjadi Pak? Kok ada efek-efek seperti ini? Nah, nanti akan saya bahas selanjutnya. Nanti ini akan saya membahas tentang kalibrasi. Tapi sebelumnya saya sudah keluarkan bahwa ini loh yang akan memengaruhi kekuatan dari jepretan, kekuatan dari sebuah lensa, dapatnya sebuah lensa, bahwa kalau kita di fotogrametri, ya, yang saya bilang tadi bahwa objek yang kita potret itu seolah-olah diam, ya, dan kameranya itu dia bergerak. Nah, sepanjang kamera bergerak itu, ya, itu yang utama adalah kita harus bisa mendapatkan gambar itu yang benar-benar jelas, toh. Gambar itu tidak boleh ada kebayang gitu kan. Gambar itu tidak boleh ada ngebrul. Sekarang kalian coba melakukan pemotretan ya. Kalau kalian coba memotret. Kalian coba motret sambil jalan. Spread gitu kan. Fokus kepada satu objek gitu. Pasti nanti kalau kalian tidak teliti atau kameranya goyang gitu kan, pas waktu proses perjalanan gitu kan, itu hasilnya kan nanti akan blur ya. Kameramu kan hasilnya ngeblur, nanti ada bayang-bayangan bulat-bulat seperti apa. Nah, hal seperti itu kalau di fotogrametri terjadi itu tidak boleh karena nanti akan memengaruhi proses selanjutnya. Makanya dalam sebuah hasil jepretan itu kita harus menghilangkan abrasi, menghilangkan difrasi, dan kita harus memikirkan namanya depth of field gitu, bahwa setiap tadi kalau kita punya objek seperti ini ya, objek yang di titik A dan objek yang di titik B ini harus memiliki ketajaman atau kejelasan yang sama. Seperti itu. Itu depth of field. Nah, kemudian ada yang namanya depth of focus ya. Bahwa tadi saya bilang tadi ya. Ini ada objek seperti ini ya. Ini ada A, ini ada B, ini fokusnya harus ini ya. Ini fokusnya harus bisa mensetel bahwa dia itu sama-sama jelas. Sama-sama jelas di foto. Fokus nanti itu kan akan memengaruhi ya, apakah si bayangan itu jatuh tepat di bidang gambar atau bayangan itu jatuh di depan atau di belakang. Seperti itu. Nah, kita juga harus memikirkan namanya depth of focus ya, depth of focus di sini. Bahwa titik A dan titik B ini punya ketinggian yang berbeda. Kedekatan dengan lensa juga akan berbeda. Makanya yang tadi bahwa depth of field kita harus perhatikan, depth of focus juga harus diperhatikan ya. Di mana harus titik A dan titik B ini dia punya kejelasan yang sama. Makanya yang saya bilang kemarin ya, dalam sebuah satu image kamera ya, itu kan ada bangunan pencakar langit, yang bangunan gede-gede itu yang kelihatan objeknya ada yang kecil. Nah, titik yang ada di gedung A dan titik yang di ada gedung B itu harus punya kualitas yang sama. Nah, harapannya seperti itu ya. Fokusnya setara ya kan, ini atau nilai C-nya setara, kemudian kejelasannya atau ketajamannya itu juga sama. Kan tidak mungkin tuh yang di A ini, yang di A ini
dia lebih jelas dibandingkan titik di B. Nah, nanti akan jelek itu kualitas dari sebuah gambarnya. Kualitas dari sebuah gambarnya. Makanya harus benar-benar fokusnya bagus, itu fokusnya setara, dan kita akan sering sebut dengan depth of field, depth of focus sama depth of apa namanya tadi, field ya, field, DOV ya, DOV sama depth of focus, field sama fokus. Ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang akan memengaruhi depth of field ya, yang ini bahwa depth of focus, ini nanti hasilnya adalah depth of focus. Itu akan dimengaruhi dari ada sebuah jarak, ada nanti aperture. Pak, aperture itu apa? Nanti jarak dari jepretan, dan ada dari focal length. Ini yang memengaruhi Pak, aperture itu apa? Nanti akan saya bahas di selanjutnya, nanti ada teknik-teknik di fotografi ya. Nah, ini harus benar-benar terperhatikan ya, depth of focus dan depth of field seperti itu. Karena tadi ya saya bilang bahwa sebuah kamera itu tidak boleh kok yang bagian dekat dengan lensa lebih bagus dibandingkan yang jauh atau ngeblur seperti itu ya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada efek resolving forward, ini adalah motion blur. Motion blur. Yang saya bilang tadi, sebuah objek atau sebuah lensa, sebuah kamera itu kan nanti dia bergerak di dalam fotogrametri, dia bergerak. Ya. Nah, di dalam bergerak ini dia akan melihat satu objek ya pada posisi A1 dan objek di posisi A2 kan objeknya sama. Nah, tetapi karena ada efek pergerakan dari bukaan kamera, dari velocity atau kecepatan pesawat, dari tinggi terbang ya, dari nilai apa namanya, principal distance atau focal length di sini, maka dia bisa menyebabkan titik yang sama itu ya pada pengamatan ke-1 dan ke-2 karena efek-efek yang saya sebutkan tadi, dia akan ngeblur ya, ngeblur karena gerak ya. Makanya kalian coba deh motret sambil gerak, cepet. Kalau kameranya Anda goyang atau kamera Anda tidak bagus, itu kamera Anda ada efek-efek di dalam, dia pasti akan menyebabkan adanya blur seperti itu ya. Sambil minum ya. Itu akan menyebabkan blur seperti itu. Nah, blur ini juga tidak dibolehkan di dalam fotogrametri seperti itu. Kalau ada kamera yang blur, ya jelas biasanya harus dibuang ya. Kalau blur ini akan sangat susah sekali dikoreksi seperti itu. Dibuang akhirnya apa? Akhirnya harus potret ulang seperti itu. Kayak gitu. Nah, tapi blur ini ya, karena saya bilang tadi bahwa kamera ini akan bergerak. Berarti kan bergerak, dia akan memotret di objek yang di bawah ini kan objeknya diam, tapi kameranya bergerak. Nah, potensi untuk terjadinya blur itu kan sangat tinggi. Nah, di dalam fotogrametri secara standar itu ada yang namanya kompensasi dari forward motion, atau kita sebut FMC, atau nanti ada yang namanya EMC, image motion kompensasi ya, di mana di dalam pesawat dia akan mengkompensasi di dalam sebuah sistem pesawat dan kameranya, dia akan ada kompensasi pergerakan pesawat saat ambil, sehingga bisa kita modelkan dan bisa kita cegah untuk kompensasi image itu menjadi blur seperti itu ya. Nah, efek blur atau efek kabur yang terjadi sehingga bisa dicegah seperti itu. Nah, sekarang itu kita kan karena sekarang kan serba otomatisasi ya, serba autopilot, dan hal-hal yang menyebabkan blur mungkin itu efek-efek yang dari luar ya, kadang anginnya kencang sekali gitu ya, angin kencang kalau kita berbicara menggunakan pemetaan non metrik ya. Kalau kita menggunakan pemetaan metrik, misal pemetaan menggunakan kamera pesawat gitu, seperti itu ya, pesawat, maka ya itu ada yang namanya FMC nanti ya, forward motion kompensasi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk pokok bahasan fotografi?
Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Misal kalau di saat memoto itu di bagian bawah yang dipoto itu ada seperti cermin gitu, Pak, yang mempengaruhi hasil foto. Nah, itu nanti bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Gimana suaramu menggema? Begini Pak, misal ketika proses foto di bagian bawah yang difoto itu di areanya ada sesuatu yang memantulkan cahaya, misalkan seperti cermin gitu Pak. Nah, itu gimana cara penyelesaian agar hasil foto tidak terganggu gitu Pak? Nah, bagaimana kalau misal ada yang reflektif seperti itu ya? Jadi suatu daerah itu ada reflektif. Nah, begini kita lihat kan tidak mungkin ya kalau kita berbasis aerial ya, aerial itu kita ada cermin yang gede banget ya. Biasanya itu ada sebuah kolam yang itu dia sifat reflektif atau ya kalau kita berbicara topografi atau pemetaan non topo itu mungkin area-area seperti gedung A, gedung B itu kan area cermin. Nah, karena kita bermainnya itu adalah bermain secara pasif ya, main secara pasif ya, kita masih memanfaatkan energi gelombang magnetik ya, radiasi gelombang magnetik dari matahari, maka kita nanti waktu proses pemetaan itu ada yang namanya jam pemetaan yang paling optimal. Dia akan terlihat reflektif itu ketika seperti ini. Misal ini ada alat drone ya, drone seperti itu. Di sini ada matahari, dia benar-benar tegak lurus. Tegak lurus. Nah, ini daerah yang seperti ini atau jam waktu seperti ini yang tegak lurus dengan kondisi matahari, dia akan cenderung reflektif. Ya, cenderung reflektif itu nanti hasil jepretannya adalah keling-keling. Kalau saya bilang keling-keling atau mengkilat. Keling atau mengkilat. Nah, kalau kita mendapatkan jepretan atau kamera hasil yang sangat mengkilat sekali, itu nanti kita bisa melakukan proses kompensasi dari image contrast, ya, kompensasi dari image brightness. Cuma dari proses kompensasi ini tidak serta-merta akan menghasilkan hasil yang paling optimal ya, karena memang kondisi dari proses pemetaan kita jam operasional di jam 12 gitu, waktu matahari benar-benar tegak lurus dengan sensor kita ya, itulah menjadi efek. Makanya nanti pas waktu perencanaan ya, nanti di fotogrametri 2 ya, fotogrametri lanjut, waktu perencanaan ya kita akan membuat perencanaan yang benar-benar jam optimal si kamera ini tidak benar-benar nanti tegak lurus dengan si pancaran sinarnya, si matahari. Seperti itu. Itu yang harus kita hindari ya. Warna-warna pancaran-pancaran reflektif seperti itu. Nah, misalnya kalau kita nanti pemetaannya topografi Pak, seperti apa Pak? Di gedung A atau di gedung B Pak, kan banyak kali kaca ya. Kita memainkan pantulan ini pancaran cahaya matahari. Kita bisa melakukan pemetaan di malam hari dengan bantuan lampu seperti itu. Intinya cahaya yang masuk itu terkurangi seperti itu. Itu ya. Kita memainkan ini, nanti kita bisa memainkan kontras dan brightness-nya di dalam proses kompensasinya itu, tetapi tidak akan serta-merta mendapatkan hasil yang benar-benar bagus. Nanti warnanya tetap akan keling-keling ya, warnanya akan mengkilat sekali, itu jelek menurut saya. Seperti itu ya. Makanya nanti kalau kita ngukurnya di daerah-daerah yang banyak sekali seperti perairan gitu ya, di tambak gitu, di laut, maka kita harus benar-benar setting jam yang paling optimal ya, jangan sampai benar-benar keling-keling sekali. Paling benci saya kalau ada foto kok isinya warnanya itu kayak ini ya, kalau kayak kalian menggunakan skincare hanya di wajah gitu, nanti sisanya warnanya putih sekali kayak gitu. Nah, itu sangat jelek itu menurut saya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Gimana, Dewi? Jadi misalkan
kan kalau ada cahaya tuh Pak, kan kita kalau di kamera biasa yang seperti DSLR atau mirrorless kita bisa pakai eh, filter pengurang cahaya matahari gitu Pak. Itu kalau di fotogrametri digunakan atau enggak Pak? Kalau ya kadang di kamera kan sudah di ini ya, ada macam filter biar kameranya tidak terlalu keling-keling seperti itu. Nah, di fotogrametri ini kita nanti melihat ya, apakah itu akan esensial atau tidak seperti itu. Kan kita tidak bisa mengatur tuh, tidak bisa mengontrol tuh. Nah, memang dari awal kita sudah mengontrol ya, mengontrol bahwa kamera itu harus kita kita pakai ya, bahwa di sistem kamera harus kita namanya apa kok saya lupa. Kalau di kamera itu weight balance ya, weight balance ya. Jadi harus weight balance yang natural kah apa yang apa sun brightness lah itu ada pengaturannya, itu ada pengaturannya. Nah, dipakailah yang benar-benar natural yang bagus ya. Biasanya di dalam sebuah sistem kamera itu ada customnya ya. Saya biasanya menggunakan custom seperti itu ya. Jangan apa namanya jangan yang dibuat untuk biar bokeh ya, bokeh tidak gitu. Nah, nanti di dalam sistem kameranya ini sudah dibuat benar-benar autopilot otomatis ya, dia akan jepret sendiri ya. Kalian tidak mungkin kalau misal kalian menggunakan drone, kalian harus jepret satu-satu, kalian naik di drone, nah itu nggak kuat, drone nggak kuat terbang kayak gitu ya. Nah, itu biasanya kita juga perhatikan weight balance-nya seperti itu. Ya, weight balance-nya kita diperhatikan, weight balance-nya diperhatikan ya dalam proses di kameranya itu, sehingga jepretan itu benar-benar dapat yang optimal gitu ya, dapat. Tapi kalau weight balance-nya kalian sudah perhatikan dengan bagus, ngukurnya jam 12 siang, ya tetap aja hasilnya akan keling-keling sekali ya, karena itu memang reflektif dari objeknya, Sekarang gini, kalau kalian coba kalian motret di depan sebuah lampu yang bersinar sekali, kayak gitu. Itu nanti kan hasilnya bisa saja gelap sekali ya, atau bisa saja hanya lampunya saja kalau weight balance-nya kita mainkan, atau benar-benar cerah sekali. Nah, yang didapatkan di fotogrametri nanti pasti akan cerah sekali seperti itu. Gitu. Kemudian kalau bagian-bagian yang berbayang akan gelap sekali seperti itu. Nah, itu yang jangan sampai nanti terjadi seperti itu. Karena nanti kalau proses itu terjadi biasanya ya akan ditolak gitu, potret ulang kayak gitu. Kalau saya biasanya kalau nanti kalian pakai praktikum gitu, kalau ngukurnya jam 12 hasilnya reflektif, potret ulang, tidak mau saya akan didapatkan. Karena ya nanti itu, kalian perhatikanlah jam-jam dari sudut matahari yang paling optimal. Seperti itu ya. Itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang cowok nih kok nggak ada suaranya. Bertanya, Pak. Ya gimana nih, siapa nih? Saya Boni, Pak. Oke, gimana Boni? Untuk metode FMNC ini sendiri, Pak, ini nanti berlaku pas di kamera pas terbang atau pas di pengolahan, Pak? Bisa kamera ya, di sini ada kompensasi, ada alatnya ya. Di sini nanti ada dipasang di dalam kamera, biasanya dia menggunakan di pesawat ya, pesawat gitu. Atau kalau kalian apa namanya di mana namanya kamera drone itu kan kita mengenal namanya sistem gimbal ya, sehingga dia akan mempertahankan posisi ya. Ini kan biasanya terjadi ketika apa namanya saking cepatnya jepret bukaannya, kameranya goyang-goyang gitu, akhirnya dia apa namanya ngeblur seperti itu, karena saking cepatnya jepret kameranya gerak sambil goyang, dia ngeblur. Makanya kalau di dalam sistem drone itu ada nanti gimbal yang mempertahankan posisinya biar benar nadir, sehingga kamera mau goyang seperti apapun jepretnya pada posisi tetap nadir. Nah, FMC ini juga nanti alatnya ada di apa namanya di prosesnya ya, di kameranya. Nah, nanti kalau kalian mau belajar seperti ini, waktu kalian KP pergi ke Leica seperti itu ya, pergi ke Leica di bagian fotogrametri, dia akan membahas seperti ini ya, itu bagus sekali seperti itu, sehingga nanti kalau kita kameranya itu dikompensasinya sudah di dalam apa namanya si sistem yang kamera yang di pesawat seperti itu, ada sistem kompensatornya ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ini biasanya kalau kalian lihat seperti gimbal itu kan drone itu, kalau kalian pernah memainkan drone gitu kan, drone itu kan
kecil ya, kena angin itu kan goyang kanan goyang kiri itu, tapi kameranya itu benar-benar dia diam karena dia mempertahankan posisinya itu. Ya, kalau kameranya dia ngikutin gimbalnya dia gerak-gerak kanan kiri gitu kan, pasti yang didapatkan nanti ngeblur ya. Udah karena efek dari jepretan, kalau tadi saya review ya, efek dari jepretan, efek dari kondisi kamera ya, si kecepatan kameranya, kecepatan shutternya, kecepatan pesawatnya, seperti itu. Itu yang memengaruhi, makanya ada kompensatornya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita masuk ke pokok bahasan fotografi. Kita sampai jam berapa sih? 10.40 ya? Iya, Pak. Iya. Oke, saya cepatkan. Nah, selanjutnya adalah pokok fotografi ya, di mana karena fotogrametri ini menggunakan sebuah kamera, maka kita juga harus tidak jauh ya, kita juga harus juga mengenal dasar-dasar dari fotografi. Seperti itu. Nah, yang pertama kalian akan mengenal yang namanya ISO ya, ISO. Nah, di sini adalah tingkat kesensitivitasan ya sebuah sensor terhadap cahaya. Seperti saya rasa ini sudah kalian yang suka fotografi sudah sangat tahu sekali ya terkait dengan ISO ya. Jadi ISO-nya buat berapa nih? Buat 100, 200, 300, 400. Nah, ini terkait dengan ISO. Nanti sensitivitasan terhadap cahaya sensornya seperti itu. Nah, lanjut aja. Nah, semakin nanti tinggi ISO-nya, biasanya hasilnya akan semakin cerah ya. Seperti itu. Tetapi nanti ISO yang tinggi juga akan menghasilkan noise. Ini kan ada noise nih, buntu-buntu. Nah, nanti kita bahas di waktu praktikum terkait dengan ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya shutter speed ya. Kalau tadi ISO adalah terkait dengan apa namanya? Tingkat kesensitifan sensor terhadap cahaya. Kalau selanjutnya kita berbicara tentang shutter speed, yaitu kecepatan dari membuka dan menutup si bukaan kamera shutternya ya. Kalau ada ini, kalau di kamera kan bentuknya seperti ini ya, seperti ini kamera. Nah, kecepatan bukaan ini ya yang disebut dengan shutter speed, kecepatan spread. Nah, kayak gitu. Shutter speednya berapa? Nah, kecepatan ini yang nanti akan menyebabkan ini ya, kalau tidak sesuai, tidak pas ya akan menyebabkan blur. Seperti itu. Karena itu akan memengaruhi apa? Memengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Seperti itu. Selanjutnya ada ini aperture ya, aperture ini bukaannya lebar atau kecil. Kalau bukaannya lebar dan kecepatannya cepat ya Pak set, nah gitu kan. Nah, ini kalau aperture akan berhubungan dengan bukaan diafragma. Kalau tadi shutter speed itu kecepatan membuka si shutter blade-nya ya. Nah, ini kecepatan membukanya. Dan nantinya dua-duanya memengaruhi jumlah cahaya yang masuk. Seperti itu. Ini aperture ya. Dan nanti akan berhubungan dengan depth of field. Seperti itu. Nah, ini. Kalau kalian menggunakan kamera bokeh ini ya, bokeh. Ya. Tahu kan ya bokeh? Atau yang fokus aku saja gitu, belakangnya ngeblur. Nah, kita memainkannya seperti itu. Tapi di fotogrametri benar-benar harus ini ya, di fotogrametri benar-benar harus fokus ya. Fokus seperti ini ya, fokus bahwa mau gambar kaktus ini, mau gambar cemara ini, mau gambar gunung belakang ini benar-benar harus jelas ya. Benar-benar harus jelas seperti itu. Tidak boleh hal seperti ini terjadi di fotogrametri ya. Terjadi fokus di kaktusnya, cuma ini ya, di kaktusnya dia yang paling jelas ya, paling jelas. Tetapi di belakangnya ini pohon cemara dia tidak jelas ya, artinya agak sedikit blur gitu. Nggak boleh, fotogrametri harus benar-benar seperti ini gitu ya. Hal ini kalau kita berbicara di fotografi mungkin mudah, nah, tapi di fotogrametri, nah sistemnya seperti apa kayak gitu. Nah, untungnya udah serba otomatis ya, tidak kalian harus jepret satu jepret gitu, untungnya tidak ya. Nah, ini aperture ya, bukaan tadi ya.
Saya lanjut. Ini mode dial pada kamera ya. Saya rasa kalian nanti baca ini sudah. Nah, ini ada pertanyaannya. Jika fotografi kan objeknya bergerak, sensornya bisa dikatakan diam. Sedangkan fotogrametri ini kan objeknya diam, sensornya bergerak. Menurut Anda bagaimana bisa memperoleh data yang benar-benar tajam? Ada yang mau menjawab? Menurut Anda bagaimana bisa memperoleh data yang benar-benar tajam, benar-benar yang clear? Apa saja yang harus diperhatikan? Komponen utamanya. Silakan berpendapat, tidak ada pendapat yang salah ya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Gimana Kak? Siapa ini? Dewi, Pak. Izin menjawab. Duh, suara apa? Siapa itu? Dewi dulu. Tadi Dewi. Iya, Pak. Oke, silakan Dewi, Kalau gimana? menurut saya itu berpengaruhnya ke shutter speed, Pak. Oke, berbicara ke shutter speed. Oke, apalagi? Tidak ada? Oke, mungkin selanjutnya ini ada Elizabeth si Tinja. Gimana? Izin menjawab Pak, kalau dari yang telah kita bahas tadi Pak, untuk memperoleh data yang benar-benar tajam tadi Pak, dari ini Pak, dari potensi yang bisa dihasilkan dari FMC-nya Pak, forward motion compensation-nya Pak. Jadi bisa mencegah yang terjadinya blur. Oke, kalau kameranya tidak ada FMC-nya gimana? Kan belum tentu kamera langsung punya FMC. Kalau kamera tidak ada FMC-nya gimana? Silakan yang ingin berdiskusi, silakan. Ini yang mana nih cowok-cowok yang lain nih? Jangan cuma masuk akun doang ya. Rehan, oke Rehan, gimana Rehan? Iya Pak, kalau menurut saya sendiri Pak, mungkin dari kualitas deep of field dari kameranya tersendiri Pak. Oke, Jadi dari DOV-nya gimana? bagus. Jadi kalau DOV-nya bagus dari kamera tersebut, itu nanti hasil kualitas gambarnya juga bagus Pak. Oke, Rehan berpendapat dari deep of field-nya. Oke, bagus. Oke, yang lainnya silakan. Izin menambahkan Oke, gimana Elizabeth? selain dari deep of field-nya Pak, bisa dari deep of focus-nya Pak. Jadi Oke, kejelasan itu harus sama dengan fokus yang sama juga. fokusnya harus sama. Betul tidak? Fokusnya harus sama? Sepertinya begitu Pak. Oke, nanti coba dibaca ya. Apakah fokusnya harus sama di setiap titik? Nah, itu harus kalian coba baca. Oke, silakan siapa yang mau berpendapat lagi ya? Bagaimana memperoleh yang benar-benar tajam itu bagus? Apa yang harus diperhatikan? Seperti itu. Siapa ini yang raise hand? Firmansyah, gimana Firmansyah? Nah, untuk memperoleh data yang benar-benar tajam itu, Pak, kita harus memperhatikan dari ISO-nya itu juga, Pak. Oke, dari ISO-nya ya. Terus apa lagi? Emang kalau ISO-nya harus bagaimana biar bisa tajam? ISO-nya harus 100 gitu, Pak. Oh, harus 100 terus. Ya, sesuai dengan kebutuhan lah, Pak. Oke, silakan. Oke, Samuel, gimana Samuel? Izin Pak, menurut saya memainkan segitiga exposure-nya Pak. Oke, apa itu segitiga exposure? Apa itu segitiga exposure, Samuel? Saya tadi belum berbicara segitiga exposure ya di sini. Oke, apa itu segitiga exposure, Samuel? Gimana? Lo hilang Samuel.
Aduh. Izin menambahkan, Pak. Ya gimana Jessica? Maksudnya tadi dari Samuel Alam tadi itu maksudnya segitiga exposure itu kan ada 3 elemen itu kan, Pak. Jadi diperhatikan tuh mulai dari exposure aperture-nya, terus shutter speed sama ISO-nya seperti itu, Pak. Oke, ya itu ya. Tadi pendapatnya sudah banyak sekali ya. Ya itu salah satunya yang untuk memperoleh data yang tajam, kita juga harus perhatikan segitiga exposure. Ada yang namanya istilah adalah segitiga exposure, yaitu tidak hanya cuma ISO saja, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana aperture-nya, bagaimana tadi shutter speed-nya, yang itu harus balance ya, harus balance sehingga hasilnya benar-benar cerah bagus, dan tadi ditambah lagi deep of field dan deep of focus-nya seperti itu. Itu ya diperhatikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi juga sudah saya singgung ya. Dari sebuah kamera, komponen apa yang paling penting yang ada di dalam kamera? Izin menjawab, Pak. Gimana, Boni? Yang bagian penting dalam sebuah kamera adalah lensa, Pak. Karena lensa itu yang berfungsi untuk meluruskan dan memantulkan cahaya, Pak. Oke, betul ya, lensa ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa. Nah, sekarang pertanyaannya saya tambah. Lensa ini sudah terpasang sempurna atau belum sih sebenarnya? Jawabannya apa? Izin menjawab. Gimana, Jessica? Kalau menurut saya tuh, kalau lensa itu sebenarnya tuh belum terpasang sempurna karena dia tuh butuh pengaturan lagi, Pak, kayak buat fokusnya, terus habis itu dari jadi nggak selalu kalau udah dipasang itu bakalan sempurna, atau karena ada aja pasti blur atau tidak fokus, titik fokusnya itu belum benar-benar fokus gitu loh, Pak. Oke, ke yang lain silakan. Siapa mau menambahkan? Siapa mau? Oke, siapa ini? Kaleb, Pak. Oke, Kaleb. Bagaimana Kaleb? Jadi itu tadi mungkin ditambahkan, udah dijawab, Pak. Tapi tambahannya mungkin kayak tadi Pak, ISO-nya juga harus disesuaikan sama apa yang mau diambil, apa yang dibutuhkan sama pengambilnya itu, Pak. Baru nanti disesuaikan juga sama kayak tadi kan ada yang tegak lurus cahaya matahari. Nah, itu juga harus disesuaikan jamnya kapan biar lebih bagus. Dan nggak semata-mata kalau misalnya udah bagus lensanya, udah bagus semua sih, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Oke ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan apakah lensa itu sudah terpasang sempurna atau tidak? Nah, jawabannya adalah tergantung kameranya, Pak. Kayak gitu kan. Kalau kita berbicara kamera yang metrik, itu kamera yang sudah terdesain untuk proses pemetaan, ya mungkin dia sudah dipasang dengan kondisi yang sempurna, yang bagus ya. Bagus, bahkan kalibrasinya saja ada suratnya gitu. Kalau tidak ya kita akan sesuaikan. Nah, selanjutnya kita masuk yang namanya distorsi lensa. Ya, distorsi lensa ini salah satu parameter yang nantinya akan menjadi salah satu pengaruh dari produk fotogrametri seperti itu ya. Itu. Nah, kenapa terjadi distorsi yang tadi bilang bahwa lensa ini dia tidak tersusun ya, tidak terpasang yang secara rigid bagus ya. Pasti ada kesalahan ya, kecuali ya dia benar-benar didesain untuk proses pemetaan, Lensa yang tidak terdesain dengan secara bagus, maka akan terjadi proses seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini, bahwa sebenarnya ini pantulan dari sebuah sinar itu kan harusnya benar-benar lurus. Pantulan sebuah sinar kan harusnya benar-benar lurus ya, benar-benar lurus. Nah, karena ada kesalahan yang terjadi di lensa, karena benar-benar lensanya tidak terdesain dengan baik, ya ada sebuah kesalahan, maka cahaya yang masuk dari sebuah lensa ini bisa jadi terbelokkan. Lensa ini bisa jadi terbelokkan, ya. Jalannya itu dia tidak lurus, ya. Jalannya tidak lurus, maka jalannya akan terjadi pembelokan. Nah, hukum-hukum lensa kalian saya rasa sudah dapat di fisika ya.
nanti kita akan berbicara Snellius, segala macam itu kan banyak sekali. Nah, seperti ini dia akan terbelokkan. Nah, terbelokkannya ini dalam sebuah kamera dia akan mempengaruhi sebuah posisi ya. Ingat bahwa pekerjaan fotogrametri ini kan kita menentukan posisi dari sebuah kamera. Kamera ini apa? Rekam. Karena sebuah foto. Foto ini apa? Foto ini rekaman dari sebuah cahaya ya. Nah, kalau cahayanya dia tidak lurus atau ada sebuah perbelokan, maka kita harus meluruskan itu. Dan kita harus merekonstruksi pergerakan itu. Ya. Itu ya yang harus kita sebutkan. Nah, ya ini saya lanjut saja karena waktu. Nah, yang pertama ya tadi Izin Pak, kemik. Maaf Pak, sepertinya masih ke-mute. termute. Oke. Barusan ke-mute ya? Oke, saya lanjut bahwa di sini ya, di distorsi lensa, bahwa lensa itu akan mengalami, cahaya itu akan mengalami terdistorsi ya. Dia tidak akan lurus. Kalau tadi nanti kita berbicara abrasi itu presisi, ya karena tadi ngeblur dia tidak posisi pas. Nah, distorsi nanti akan berbicara terkait dengan akurasi. Ya, karena ini yang nanti akan berhubungan dengan posisi ya, posisi. Ya harusnya kan di aksen ini ya. Mana pulpen saya? Nah, harusnya di aksen ini. Nah, tetapi nanti secara nyatanya aktualnya dia berada di sini. Nah, jarak di sinilah yang ini nanti akan dimodelkan sehingga inilah disebutnya distorsi. Jadi kita harus bisa membalikan A ini kepada posisi A aksennya sebenarnya. Itu adalah distorsi lensa seperti itu. Nah, ada yang namanya distorsi radial ya, lensa radial. Ya, di mana distorsi ini ya karena ada perpindahan radial secara radial di dalam gambar ya, gambarnya seperti ini bahwa ini ada gambar bahwa ini adalah sinarnya. Ini sinarnya. Nah, sinarnya ini ketika diterima oleh sebuah lensa di sini ya, dia tidak benar-benar dia ada pergerakan di sini. Ini ada A-nya di sini, ini A aksennya di sini. Nah, inilah yang disebut nanti adalah distorsi radial. Ada perubahan ya, perubahan karena ini jelas manufakturnya jelas. Ya, cepat. Nah, nanti radial ada yang ketika positif itu dia seperti ini, mengkerut, kalau negatif dia akan ngecembung. Kalau ini nanti kalian lihat berada di, kalian pernah melihat fish eye lensa. Nah, inilah yang nanti bentuknya seperti ini ya. Ini, saya cepat aja ini. Nah, modelnya seperti ini ya. Bahwa kalau di gambar sini, ini adalah nilai R-nya, ya, nilai radialnya nanti kita coba melihat ya. Ada pergeseran ya, pergeseran dilihat nanti delta X, delta Y-nya berapa untuk melihat nilai delta R secara X dan secara Y. Sehingga nanti nilai radial dari sebuah lensa, distorsi lensa itu dia akan terdapatkan. Nah, parameternya nanti ada K1, K2, K3 ya. Itu parameternya. Nanti akan dibahas di orientasi dalam ya oleh Pak Adam langsung. Ini tentang distorsi radial secara linear. Nah, selanjutnya ada decentering distorsi ya. Decentering distorsi ini akibat ada ketidak konsekuensinya atau error konsekuensi dari sebuah lensa ya. Yang gambarnya seperti ini, cara mudahnya, bahwa nanti dia itu bentuknya melengkung ya, melengkung di sini. Melengkung. Harusnya kan lurus ya kalau kita ambil garis. Nah, titiknya di sini karena akibat dari lensa yang tidak simetris atau tidak konsekuen ini akhirnya melengkung. Yang titiknya itu jatuhnya berada di posisi ini, akhirnya dapat berada di sini. Gambar seperti ini karena ada lengkungan di sini. Akhirnya nanti akan
apa namanya, dikompensasi. Nanti ada parameternya P1, P2 seperti itu. Bentuknya seperti ini. Nah, ini yang terdistorsi descending ring ya. Nah, bentuknya ini aktualnya harusnya seperti ini. Aktualnya seperti itu. Nah, kemudian ada efek atmosfer ya, efek atmosfer yang menyebabkan ada ini si rambatan cahaya itu mengalami proses pergeseran sehingga harusnya lurus tadi karena ada efek atmosfer menjadi ada merambat ya. Seperti itu. Kemudian ada kelengkungan bumi. Kelengkungan bumi nanti ini bisa kita apa namanya kompensasi dengan sebuah GCP atau ICP yang kita ukur secara 3D seperti itu. Ya. Ini contoh hitungannya. Saya rasa tidak usah. Nah, nanti ini model kalibrasi model sensornya bahwa kalau dulu ada namanya pengkerutan sensor. Jadi apa namanya pengkerutan film ya. Film itu juga zaman dulu karena mungkin ada efek karena suhu dingin itu mengalami pengkerutan. Nah, mengalami pengkerutan ini juga akan menyebabkan hasil dari sebuah kamera ini terdistorsi seperti itu. Salah satunya adalah pengkerutan atau pengkerutan sensor. Nah, sekarang itu berada di piringan CCD seperti ini yang ya. Nah, oke selesai. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Jadi nanti ini saya hanya membahas ini ya. Hanya membahas dalam-dalamnya saja, hanya luar-luarnya saja. Kemudian nanti akan secara dalam dibahas ketika berbicara terkait dengan orientasi oleh Pak Adam ya, teori orientasi ya. Jadi setidaknya kalian sudah mengenal apa itu distorsi lensa, ada yang nanti radial, ada yang disentering ya, dan nanti ada radial, ada tangensial seperti itu ya. Ada K1, K2, P1, P2, B1 kayak gitu. Nanti silakan itu dibaca-baca. Ada ditanyakan silakan. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau untuk tadi seperti smettering radial, disentri, distorsi atmosfer bumi, kemeringan itu untuk prosedur itu terjadi untuk meminimalisir itu pada saat pengolahannya atau ada kayak IMC juga Pak, kayak pas nanti dialati seperti itu Pak? Nah, distorsi lensa ini terjadi karena tadi yang saya bilang bahwa lensanya itu pada saat pemrosesan, pemanufakturan itu dia tidak terjadi secara sempurna, sehingga ada proses cahaya itu tidak lurus. Nah, nantinya seperti apa, Pak? Nah, nantinya kita bisa memodelkan ya, memodelkan. Tidak ada kompensasinya, tidak ada, tapi kita akan melakukan proses pemodelan itu. Ya, proses pemodelan. Bagaimana pemodelannya? Nanti kalian akan coba praktikum ya. Bahwa kalau saya nah seperti ini kan kita bisa modelkan, kita bisa dapatkan posisinya. Nah, model ya dari nilai parameter K1, K2 ini nanti langsung bisa kita terapkan. Kalau hasilnya kameranya seperti ini, positif radial, kita bisa terapkan, maka nanti kita bisa tarik gambar seperti ini akan menjadi sebuah gambar yang sempurna. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Gambar seperti ini nanti akan menjadi gambar yang sempurna. Seperti itu. Balik. Karena kita sudah menerapkan. Kamera itu ada punya distorsi. Ya. Lensa itu punya distorsi. Ya. Bahkan yang lensa-lensa fix, ya, lensa-lensa yang sudah bagus atau yang metrik itu, dia punya sertifikat kalibrasi. Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya adalah ketika kita berbicara lensa-lensa yang metrik, lensa-lensa yang bagus, dia mungkin parameter kalibrasinya atau parameter distorsi lensanya itu tidak berubah. Tidak berubah. Mau pada waktu mau flag, mau nanti setelah flag, dia tidak berubah ya. Perubahannya pasti kecil sekali. Tetapi kalau kita berbicara lensa yang non-metrik, ya, lensa-lensa yang bukan didesain untuk proses pemetaan, bisa saja waktu kalian di bawah itu nanti dia punya kalibrasi atau parameternya sejumlah X, tapi nanti ketika di atas dia akan sejumlah Y, balik di bawah dia akan sejumlah Z.
nanti akan berbeda seperti itu. Makanya nanti ketika nanti pengolahan data ya prosedur-prosedurnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Theo mungkin nanti ya dan Pak Aldino bahwa ketika nanti proses apa yang harus di ini ya dimasukkan ya dimasukkan seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan yang mau bertanya. Ini terutama yang ini ya, yang nanti praktikum online ini, yang harapnya lebih aktif karena nanti pasti penjelasan kalian akan lebih ini ya, akan kurang tertolong ya. Yang offline nanti yang beruntung lah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Kalau tidak, nanti kita praktikum jam 1 kelas A ya, kalau tidak salah ya. Sesuai dengan edaran BPAKB ya. Kalau tidak ada nama di luar daftar dari BPAKB akan saya usir pokoknya. Ya. Harus sesuai dengan edaran dari BPAKB. Saya tidak mau nanti kalau tiba-tiba lab biomatika penuh itu lebih dari 23 orang yang sudah terscreening BPAKB, nanti pengampunya kena nih saya, Pak Adam, Pak Theo, Pak Aldino kena tegur nanti dari kampus. Jadi nanti kalau ada yang tidak didaftar kok masuk di lab, saya usir pokoknya ya. Saya usir. Jadi nanti akan kami persiapkan yang online ya, akan kami streamingkan insya Allah. Saya streamingkan dan yang pertama adalah siapkan kamera. Ya, kalian harus siapkan kamera. Kemudian yang nanti datang ke lab pekerjaan minggu lalu silakan dibawa. Ya, pekerjaan minggu lalu yang di minggu kedua ya, yang tentang hitung-hitungan silakan dibawa, nanti akan saya bahas 5 soal untuk hari ini dan 5 soal untuk minggu besok. Kelas besok seperti itu. Oke. Saya rasa kalian sekarang praktikumnya akan mulai praktikum foto akan sudah mulai dan full sampai minggu ke-12 dan persiapkan nanti untuk responsi ya. Saya akan ingatkan sekali lagi bahwa kalau teori Anda pinter banget sampai dapat 100 semua, tugas 100, kuis 100, UAS 100, UTS 100, kalian baru menyelengi 65 nilainya ya. Artinya belum mendapatkan A. Artinya juga kalian tidak boleh main-main di praktikum ya. Saya sudah melihat beberapa mahasiswa ini kayaknya mau main-main ini dengan praktikum ya. Kalau mau main-main dengan praktikum atau mau main dan mata kuliah jangan di mata kuliah saya ya. Nanti kalian menyesal seperti itu ya. Itu ya. Saya harap kalian di sini bisa aktif dan bisa ya bagus-bagus lah, jangan mencari perkara seperti itu ya. Nanti asistennya ada Mas Rifki sama Mas Bayu ya. Walaupun kalian kenal ya, tidak ada namanya asisten itu baik-baik, itu tidak ada menurut saya. Oke. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Maaf Pak, ini pertanyaan saya di luar mata kuliah ini Pak. Gimana? Nah, untuk record praktikum Indraja itu bakal di-share nggak ya Pak? Oh, kalau record praktikum nanti kemarin saya lupa pakai akun apa ya. Nah, kalau kalian tidak menyimak ya itu menjadi menjadi ini kalian ya, resiko kalian ya. Saya lupa saya pakai akun apa. Berarti nggak di-share ya Pak? Untuk minggu ini tidak di-share ya. Jadi kalau praktikum kalian bener-bener harus ini ya, harus menyimak ya, harus menyimak gitu. Kalau tidak menyimak kelewatan hanya cuma masuk akun ya mohon maaf kayak gitu. Mohon maaf ya.
Tapi kalau untuk teori kuliah segala macam akan kami share seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Nanti Izin bertanya, persiap. Oke, gimana? Ini tentang praktikum Pak. Kan kemarin kan itu screeningnya kan udah keluar Pak yang dari BPKB. Nah itu tuh berlaku untuk 1 semester itu atau nanti bakalan ada per minggu gitu Pak nanti keluar screeningnya Pak. Soalnya Nah, screening itu nanti ada waktunya ya, ada waktunya. Nanti akan di screening lagi oleh BPKB kalian. Jadi kalian yang sudah dulu pertama yang sudah mengisi bahwa kalian siap untuk hybrid, itu yang kalian yang nanti akan dihubungi oleh BPKB ya. BPKB seperti itu. Nah, coba saya saya download ini untuk screeningnya. Nah, ini kan hujan ya, nanti ya kalian harus datang koman jam 1 kalau saya ngisi praktikum, tidak boleh telat intinya itu. Ini saya coba. Nah, ini ya. Nah, ini yang sudah di-screening oleh BPKB ya. Kalian kan sepertinya mengisi itu ya, mengisi apa namanya, harus tes Bionos sama kampus ya kalau tidak salah ya kemarin ya. iya Pak. Nah, ini yang nanti yang sudah dikeluarkan ini sudah sesuai dengan screening yang dikeluarkan BPKB. Di sini tertera bahwa berlakunya sampai 25 September ya. Artinya nanti mata kuliah yang lebih dari tanggal 25 atau perkuliahan di tanggal 27, praktikum tanggal 27 akan di-screening ulang. Nah, bisa saja yang ada nama-nama di sini akan terdepak dengan orang yang apa namanya lebih sehat gitu dari data yang pernah mengajukan kalian siap untuk hybrid seperti itu. Paham? Yang dulu saya share pertama kali di grup itu adalah data kalian yang siap untuk hybrid. Baru siap gitu. Nah, yang boleh masuk untuk ke kampus adalah mereka yang sudah ter-screening oleh tim BPKB ya. Ada tim dokter di sana ya. Yang kalian untuk screening di sini. Nah, akhirnya keluar nama-nama ini. Yang memang dulu dari awal sudah tidak tidak mau atau tidak diizinkan ya. Ya antara tidak diizinkan atau tidak mau saya itu beda tipis ya. Tidak diizinkan untuk proses hybrid di fotogrametri ini ya. Anda sampai akhir semester akan online seperti itu. Karena pasti tidak akan di screening oleh BPKB ya. Paham sampai sini? Izin bertanya Pak. Oke, gimana? Kan yang saya ngechat Bapak yang masalah Genos tadi, nah saya baru dapat konfirmasi dari BPKB-nya Pak, katanya tetap boleh ikut praktikum, tapi untuk data LFC-nya belum diupdate, jadi nanti tunjukkan saja hasil negatif Genosnya ke Satpam. Jadi itu bagaimana Pak? Oke, asalkan Anda bisa masuk aja, bisa masuk ke kampus saja. Kan nanti masuk di kampus itu kamu harus scan barcode atau apa ya kalau tidak salah ya. Di dalam depan Satpam itu ada scan barcode kalau tidak salah ya. Nanti kalau kamu bisa terdata bisa masuk nggak masalah seperti itu. Tapi yang saya jadi acuan ini ya, coba nanti saya coba minta ke tim BPKB apakah ada update untuk kelas fotogrametri. Kalau tidak ada ya saya rasa yang akan saya absen adalah 23 anak ini. Saya akan mengikuti prosedur yang ada. Saya tidak mau nanti ada COVID di antara kita ya. Saya tidak mau itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nanti persiapkan ya bawa kamera ya. Yang kalau yang punya DSLR malah lebih bagus ya. Silakan dibawa. Kita nanti praktikum di lab biomatika dulu. Harusnya kita dapatnya di lab SIG, tapi karena gedung kita baru dimanfaatkan untuk SCPNS, jadi kita praktikumnya di lantai 1 dulu ya. Di lantai 1. Besok kalau sudah menggunakan aplikasi software di minggu besok mungkin kita akan ke GKU lantai 4 atau kalau tes CPNS-nya sudah selesai kita bisa di lab lantai 2. Seperti itu. Nanti silakan bawa laptop, bawa
kamera kalau yang kalian punya. Hati-hati hujan juga ya. Jelas tidak boleh menggunakan celana robek-robek. Pakai celana robek-robek saya usir ya. Di sini bukan bioskop ya. Kampus ini pakailah celana yang rapi. Baju berkerah itu jelas ya. Jangan kaos dibungkus sama jaket ya. Jangan gitu. Oke, sampai sini paham untuk praktikum? Kalau sudah, saya tutup. Nanti kita ketemu di kelas praktikum. Sudah saya screenshot. Yang jelas kalian yang rajin ya, yang rajin kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahulah kalian-kalian mana yang mau sungguh-sungguh atau tidak, dan terlihat juga ya. Terlihat juga kalau beberapa yang saya kenal terlihat dia mau offline atau mau hybrid atau mau tidak. Itu kalau tidak mau hybrid, makanya ya tidak usah memfollow IG saya ya. Kalau mau segala macam tidak usah update yang macam-macam. Kalau IG ya, IG-nya tidak di data tidak mau online tapi ternyata sering nongkrong. Nah, ini artinya nongkrong dengan kuliah lebih penting nongkrong. Nah, itu hati-hati sekali ya. Jangan asal update kalau sama saya. Ya. Tuh, itu saja ya. Itu saja. Artinya saya akan melihat kesungguh-sungguhan kalian ya dengan praktikum dan jadwal yang kita sudah keluar. Semoga nanti juga hasilnya bagus. Nah, ini untuk teori minggu ini saya yang terakhir ngisi, nanti selanjutnya akan dilanjut oleh Pak Adam dan Pak Theo dan Pak Aldino seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di praktikum. Kalau praktikum masih ketemu dengan saya ya. Praktikum masih ketemu dengan saya. Kalau teori minggu depan sudah dengan Pak Adam seperti itu. Saya tutup kelasnya. Selamat pagi dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.